Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Misalun akharu lid dunya, utawi iki misalun iku perumpamaan, iku contoh akharu kang sejen. Contoh lain lid dunya, perumpamaan lain lid dunya kedua dunia fi adawatiha ing dalam musuhane dunia, musuhi li ahliha maring ahli dunia. Wa ihlaki halan ngrusake dunia li baniha maring anak-anak dunia. Ya lamur wasira anna tab'ad dunya ing setuhune watake dunia. Wataknya dunia at-talatufu iku gawe alus, lemah lembut tapi jangan salah sangka. Fil istidraji ing dalam ngelulu, pinter merayu bermanis-manis. Awalan ing dalam kawitane, wa tawassulu lan mencapai ilal ihlaki maring ngerusak. Jadi ada orang tuh kelihatannya aduh manis, baik, tapi merongrong. Ada model kayak begitu tuh. Ngelorodi, ibaratnya ngelorodi kan? Ada diantara manusia-manusia tuh gitu kan, bermanis-manis, bermanja-manja, enak sekali melihatnya tuh. Tapi jangan sangka ngelorodi itu menguasai nantinya, menguasai. Ada orang yang semacam itu. Ya dunia karakternya macam itu, menguasai. Ilal ihlaki, tidak mau bareng-bareng gitu tuh, nggak mau bareng-bareng. Ya ini yang menyebabkan kebangkrutan, ya ini dirayu-rayu, di tapi menikam dari belakang. Ilal ihlaki maring rusak. Akhirat ing dalam akhire. Wahya utawi dunia kamroatin iku kaya dene wong wadon tatazayyanu kang paes sapa imroah. Paes lil khutabi maring piru-piru wong kang melamar. Kaya yo cantik sekali dunia. Bi anwa izinati kalawan macam-macam hiasan. Hatta idza nakahat, sehingga ing dalam nalikane kawin opo dunia. Kawin hum ing khutab zabahat, maka nyembelih opo dunia, nyembelih hum ing khutab, kayak di film-film tuh. Ada orang macam itu. Waqad ruya, teman diriwayatkan apa anak Isa, setuhune Nabi Isa alaihi salam. Kusyifa iku dikasyaf, dibuka sapa Nabi Isa bid dunya kelawan dunia. Fara'anu ningali sapa Nabi Isa ha ing dunia. Gambarannya itu dunia seperti apa yang dilihat Nabi Isa fi surati ajuzin ing dalam rupa nenek-nenek. Dunia ini bagaikan nenek-nenek dalam pandangan seorang nabi. Kalau dalam pandangan kita ya dunia kan enak. Maklum bocah cilik gula bibit dianggapnya nikmat sekali. Gula biang dianggapnya senang, manis sekali. Tapi bagi dokter, masya Allah itu racun pembunuh. Gula biang racun pembunuh. Bagi anak kecil, gula biang adalah kenikmatan hidup. Ya maklum anak kecil nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman, nggak punya apa. Memang rasanya pun ya enak kok gula biang. Siapa yang mengatakan rasanya kayak jamu? Rasanya enak, manis. Gula bibit tuh kan, gula biang rasanya manis. Nggak ada bocah kecil, anak kecil yang tidak ketarik oleh gula biang. Permen yang yang terbuat dari misalkan, nggak ada yang nggak ketarik, semua tertarik bocah-bocah cilik. Tapi dokter yang sudah sekolah kesehatan, waduh ya ini gula biang ini racun. Mie ada formalinnya, enak sekali. Siapa yang mengatakan mie tanpa formalin nggak enak rasanya? Enak, kenyalnya, teksturnya enak sekali. Bagi yang tidak ngerti, tapi yang tahu nggak mah. Pakan yang sudah kadaluarsa hanya buat konsumsi ternak.
Bagi orang yang tidak tahu, dikelola lagi, diolah lagi jadi snack, jadi makanan ringan yang enak. Tapi kalau orang yang tahu prosesnya, nggak mau. Itu cuma makanan ternak, masa ya kita makan. Bagaikan wanita, bagaikan nenek-nenek. Dunia ini menurut Nabi Isa nenek-nenek sudah nggak, bukan bagaikan lagi, memang sudah kelihatan nenek-nenek. Hatma kang wis ompong untuwe, sudah nggak punya gigi, sudah saking tuanya dunia ini. Ya entah, kalau masih muda kan ya masih tertarik tuh wajar, kalau dunia ini masih muda, ini sudah tua gini aja kok. Sudah tua, nggak ketarik punya mobil sih, nggak tertarik lagi, nggak tertarik. Jalanan sudah pada macet. Kalau jalanan masih baru, masih lega, masih enak, oke lah saya punya mobil, senang. Kalau jalanan udah macet gini, senangnya apa punya mobil pribadi? Nggak senang, nggak apa. Macet terus, nikmatnya di mana? Nikmatnya di mana itu? Hatma. Entah kalau jalanan masih lebar, jarang ada kendaraan, saya pun usaha. Ayo sekiranya punya mobil yuk. Gimana caranya? Kalau jalanan udah macet gini sudah nggak kedereng-dereng, apa sih? Nggak ngoyo-ngoyo, nggak terlalu ngoyo-ngoyo, nggak ngotot-ngotot, nggak ambisi punya mobil. Buat apa? Sering macet kok, di pleret, di warung Batak, baru keluar dari rumah udah macet. Banyak kecewanya. Ini mobil mahal, mewah. Tapi kenikmatannya kok nggak ada, sebab kena macet. Kalau jalanan masih baru, masih lega, belum banyak kendaraan, oke, kita sepakat. Gimana caranya punya mobil buat bersenang-senang. Tapi kalau jalanan aja macet, mau nyenengin gimana? Udah nggak ambisi sudah. Karpe baik, punya mobil ya terserah, nggak punya mobil juga nggak apa-apa. Ibaratin Nabi Isa tuh hatma. Ibarat perempuan itu sudah nenek-nenek, sudah nggak punya gigi, sudah pada keriput. Entah kalau perempuan itu masih muda sih ya. Masih muda, masih segar gitu tuh. Udah nenek-nenek gitu kok, diambisi. Alaiha kang iku ingatasi ajus mingkuli zinatin utawi saben-saben hiasan. Loh, nenek-nenek yang bersolek, pakai gincu, pakai bedak, pakai alisnya digambar-gambar gini. Menor aja, orang menor, gemrembyong, kalungnya, gelangnya, giwangnya, aduh sudah, gaun sutra, waduh. Padahal kalau dilihat si nenek-nenek itu sudah merkecat. Padahal kalau dibuka ya nenek-nenek itu sudah, aduh, banyak orang mencintai nenek-nenek ya. Ya itulah manusia. Mencintai nenek-nenek yang sudah keriput pada ompong. Ya mas kanggu, kalau kelasnya Nabi Isa nggak mau, jadi nggak mau. Kelasnya Nabi Isa nggak mau. Faqala nulitakon sepun Nabi Isa lah hamaring dunia. Dunia yang sudah keriput itu. Kam ing wong piro tazawwajti, kawin sepusiro. Kamu itu sebenarnya sudah kawin dengan berapa orang? Wah, beli hitungan kira-kira. Qolat jawab opo dunya la uhsi, ora bisa ngitung sapa ingsun. Him ing bekas-bekas wa bisa. Sudah kawinan banyak sekali. Ya termasuk Fir'aun, Namrud, Korun, Abu Lahab, Abu Jahal. Itu yang jelas-jelas aja, saja. Itu mantan suaminya dunia semua itu, bangsa Fir'aun. Faqala nuli takon sapa Nabi Isa. Fakulluhum maka utawi suami-suami kamu mata iku mati sapa kulluhum anki ninggalaken sira au kulluhum
atawa utawi kabehane suami-suami sekabehane suami-suami tolako iku pegatan megat sapa kuluhum ki ing sira. Yang terjadi itu gimana? Kami itu sudah menjanda berapa kali? Wah, sudah enggak hitungan menjanda. Si dunia ini tidak berkehitungan kawin lagi. Kawin kali pada bae itu ini pelet lampu. Pada bae berarti dunia itu ya sudah nini pelet itu. Dunia itu nini pelet. Nini pelet itu aja sih. Kalau sudah punya suami dibunuh lagi suaminya. Buksan celakalah di azwajiki kanggo suami-suami sira albaqina kang masih urip. Layak tabiruna orang ngalah pelajaran sapa azwaj. Bi azwajika kelawan suami-suami sira almadina kang wis padha liwat. Kaifa hal kaya apa tuh likina mateni wahidan kelawan satu persatu. Wahidan kelawan siji wala yakununa lan ora ana sapa para suami mingki saking sira ala hadarin iku ing atase waspada. Pembunuh berdarah dingin berarti ya. Pembunuh berdarah dingin kayak siapa zaman tahun 97 ada lagi itu si laki-laki dukun AS. Oh ya. Itu korbannya sampai berapa itu ya? Banyak. Puluhan orang digauli dibunuh. Waduh. Tapi ya masih banyak juga orang ketarik sama itu dukun. Misalun akharu utawi iki ku contoh kang sejen li dunya kedua dunya. Iklam warwa sira anna dunya ing setuhune dunya. Muzayyanatu zawahiri iku menor penampilannya. Penampilannya waduh luar biasa. Tapi kalau sudah dibuka qabihatus sarairi kang blesak piro-piro jeroane. Kalau sudah dihapus lipstiknya, gincunya dihapus, kemudian bedaknya dihapus, ini alisnya dihapus lagi, waduh, wignya dicopot, wah ini nggak karu-karuan ini, rambut palsu, alis palsu lagi, gigi palsu semua, waduh kelihatannya segar bugar, tapi setelah dibuka, masya Allah, wahya utawi dunya tusbihu iku mirip apa dunya ajuzan ing nenek-nenek mutazayyinatan kang menor kang bersolek ganjen. Udah nenek-nenek masih ganjen aja. Kalau gadis ganjen ya rada-rada prigal kan. Kalau gadis masih rada ganjen, maklum namanya juga kawan. Maklum ada rada ganjennya. Kalau udah nenek-nenek gitu kan mestinya nggak bisa ganjen-ganjen. Mutazayyinatan tahda'u. Kalau anak muda ganjen gitu kita masih bisa memaklumi. Kalau masih muda. Kalau udah tua nggak usah ganjen lah. Tahda'u nipu apa dunya annasa ing menungso bidhahiriha kelawan penampilane dunya. Fa idza waqafu nuli ing dalam nalikane weruh sapa menungso sapa nas ala batini hai ngatasi jero di dunia, waduh itu rumah-rumah yang mewah-mewah gitu-gitu tuh jangan dianggap orangnya bahagia semua. Setiap orang pasti punya permasalahan, problemnya sendiri. Jadi orang kok cari bahagia di dunia itu cita-cita yang ngawur. Di dunia nggak ada kebahagiaan sejati, nggak ada. Banyak resikonya. Nggak ada orang yang benar-benar sukses di dunia. Siapa yang betul-betul sukses? Nggak ada. Sukses secara materi nggak ada. Maksudnya sukses secara materi nggak ada. Biar katanya orang paling kaya sedunia sekalipun, dia pasti punya problem. Dia ditarik sana, ditarik sini, tetap ada. Orang-orang berkepentingan tetap ada. Orang paling kaya sekampung, ya tetap aja punya masalah dia. Nggak ada orang nggak punya masalah. Nggak ada orang yang tidak punya masalah. Pasti ada masalah. Jadi orang kok hidup di dunia pengen nggak punya masalah, mati aja sudah. Orang pengen hidup di dunia ini tanpa masalah.
menyelesaikan masalah tanpa masalah. Masalah semua. Kata siapa tanpa masalah? Kata siapa tanpa masalah? Harus bayar bunga. Ada masalah. Dikiranya nggak ada masalah, itu sih cuma narik orang doang. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, nggak ada itu. Nggak ada. Pasti bermasalah semua. Tinggal bagaimana kita menyikapi masalah itu. Tegar atau tidak, itu aja. Tegar atau tidak. Kalau tidak ada masalah, nggak ada. Pasti masalah. Orang pangkatnya tinggi dikiranya aman aja. Nggak ada yang aman, betul-betul aman, nggak ada. Fa idza waqafu, maka ing dalam nalikane ngerti sapa nas ala batini ha ing atase jerone dunia. Isinya setelah dibuka isinya Masya Allah. Tuh, mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Wa kasyafu lan buka sapa nas al-qana'a ing tutup an wajhiha. No, saking wajah dunia tamathala maka dadi katon lahum kadwin nas qabaihuha opo blesak-blesake dunia. Blesak-blesake dunia. Kalau dari luar, no, anaknya Raja Arab ningrat-ningrat, mewah-mewah. Tapi yang frustasi pun tidak sedikit. Kelihatan dari jauh sih bahagia sekali. Anak-anaknya raja ya. Orang paling senang itu kan anaknya raja. Daripada raja masih senang jadi anaknya raja. Tapi meskipun anaknya raja sekalipun, tuh itu yang ada kasus di sana di Arab sana tuh, sampai disekap kembali anaknya raja saking pengen kaburnya tuh kan ada beritanya tuh kan. Dubai. Gimana? Dubai. Itu kan menurut kita apa sih yang nggak enak? Sudah bahagia kan, materi sudah melimpah kayak gitu, tetap aja. Pasangan suami istri yang digadang-gadang sebagai pasangan sejati sehidup semati, yang tiba-tiba bercerai nggak sedikit, banyak kan, tiba-tiba bercerai. Ini kan nggak masuk akal logika kita. Jadi kan pasti ada masalah. Orang yang dianggap pasangan ideal sehidup semati, ya golongan artis tuh kan, yang kita tahu kan artis. Gak nyangka tiba-tiba perceraian terjadi gitu kan, gak nyangka. Jadi betapa mesranya, betapa itunya. Kayak yoyo, kayak iya, nyata-nyatanya bercerai. Gak masuk akal kayaknya. Jadi ketika dibuka sih berarti ada persoalan-persoalan. Fanadimu nuli podo getun sepun nas ala tiba iha ing atase ngintil dunia, mengejar dunia. Wa khajalulan wa khajilu khajila yakjalu. Awas bacanya khajila yakjalu. Wa khajilu lan pada kisinan sepun nas min du'fi uqulihim, karena apese otak-otake, piro-piro akale nas, fil ikhtirari ing dalam ketipu bidhahiriha kelawan penampilan dunia. Qala dawu sapa Al-Ala ibnu Ziyadin, sapa Abu Nasr Alauddin bin Ziyad. Ra'aitu ningali sapa ingsun fin naumi ing dalam waktu turu. Waktu saya tidur saya ngimpi ajuzan ing nenek-nenek kabiratan kang tua renta. Nenek-nenek tua renta muta'assiyatal jildi. Awas, itu bukan muta'assibah, tapi muta'assiyatal jildi. Kang wis keriput kulite. Alaiha kang iku ing atase nenek-nenek mingkul li zinatid dunya utawi sekabehane hiasan dunia, gemrembyong. Nenek-nenek bersolek gemrembyong. Wa nasu hale utawi menungso ukufun iku
bleger sepuntas, terpana. Masyarakat terpana, terkagum-kagum terhadap nenek-nenek tadi. Alaiha, terpesona pada nenek-nenek. Terpesona pada nenek-nenek. Entah kalau terpesona pada seorang gadis ya wajar saja, normal. Namanya juga laki-laki terpesona kepada seorang gadis. Normal itu namanya normal. Ini sih terpesona kepada nenek-nenek yang tua renta. Jadi mimpi yang tidak, suatu mimpi yang aneh ini. Orang kok aneh sekali. Kalau lihat terpesona tuh kepada orang yang masih segar gitu aja, bukan pada nenek-nenek. Ukufun itu pada bleger terpesona. Alaiha ingatasi nenek-nenek tadi. Muta'ajibuna merasa kagum sepunas. Yang zuruna menatap sepunas, tidak berkedip-kedip kepada dunia. Tidak berkedip-kedip melihat sosok nenek tadi. Ilaiha maring nenek-nenek. Wa nazartu lan mandang sapa ingsun wa ta'ajjab tulan heran sapa ingsun. Heran, saya keheranan. Min nazarihim saking pandangane nas ilaiha maring si nenek-nenek tadi. Wa iqbalihim lan fokuse nas, fokus alaiha ing atase nenek-nenek. Wa qultu lan ngucap sapa ingsun laha maring si nenek, wailaki celakalah siro, man iku sapa anti utawi siro. Kamu itu siapa sih? Udah tua renta kayak gitu masih menggoda orang banyak. Qolat jawab sapa nenek tadi, ama ta'rifu ono to orang ngerti sapa sira ing ingsun. Fakultu nuli jawab sapa ingsun Alauddin bin Ziyad. La adri ora ngerti, ora kenal sapa ingsun man iku sapa anti utawi sira. Qolat jawab sapa si nenek, ini setuhune ingsun. Ana ya ingsun, sungguh aku. Betul aku. Jangan kamu heran, jangan kamu ragu. Sungguh saya ini ad-dunya, ikulah gambaran dunia. Inilah saya dunia ini seperti itu. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun Alauddin, a'udzu berlindung sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah min syarriki saking blesake sira. Saking blesake sira. Qolat jawab sapa si dunia, sapa nenek tadi, fa in ahbabta maka lamun senang sapa sira antu adza ing yen to dilindungi sapa sira min syarri saking blesake ingsun. Fabhud moko sengito sira sengit ad-dirhama ing duit dirham. Artinya kamu harus tahu jeleknya dirham, kamu harus tahu jeleknya harta, kamu harus tahu efek sampingnya duit. Kamu harus pernah kecewa oleh karena duit. Misalkan kecewa saya sih kepada duit, khususnya duit yang kita pakai sekarang ini. Kenapa inflasi terus menerus? Dulu waktu masih SD pegang duit 1.000 tuh kayak sultan kan. Duit 1.000 nggak biasanya berapa ratus misalkan. Pegang duit 1.000 kayak sultan. Udah wes, seenaknya sendiri mau jajan ngapain aja sudah. Anak SD pegang duit 1.000. Sekarang duit 1.000 buat apa? Sakit hati kepada uang tuh. Harusnya sakit hati. Masya Allah. Harus sakit hati. Harus kamu benci kepada duit. Ini sistem yang tidak adil. Apalagi kalau orang dikasih duit dolar Zimbabwe. Harusnya karung. Capek nyetaknya, murah harganya. Pemangkasannya. Masya Allah, ya harus tahu efek sampingnya duit tuh. Harus tahu efek sampingnya. Jangan dianggap itu adalah suatu hal yang istimewa sekali. Suatu saat ketika duit inflasi, apa artinya uang kalau nggak ada barang? Apa artinya uang kalau tak ada barang? Duit ada, barang nggak ada. Sudah gimana?
terjadi paceklik, tidak ada ya hasil panen, gagal semua, padi hasil sawah nggak ada yang jadi, sudah gabung semua. Misalkan terjadi krisis pangan, orang boleh saja punya duit sekarung, tapi buat belanja apa? Nggak ada barang, nggak ada barang. Ini baru apa perbandingan antara duit materi duit dengan materi beras. Itu aja sudah menyebabkan duit menjadi lemah nilainya. Terjadi krisis pangan, duit harganya jatuh, inflasi. Apalagi kalau duit dibandingkan amal akhirat. Apalagi duit dibandingkan amal akhirat, sudah nggak bisa. Ini baru perbandingan materi duit dengan materi barang, materi beras. Itu saja sudah tidak imbang. Orang tanpa uang masih ada beras, bisa hidup, masih bertahan hidup. Tapi kalau nggak ada beras, pakai duit mau buat apa? Punya duit mau buat ngapain? Sudah nggak laku. Nah, padahal di alam kubur sudah nggak ada beras, nggak ada apa, nggak ada. Sudah. Berarti duit semakin tidak laku. Di dunia aja duit sudah semakin inflasi dan inflasi. Inflasi dan inflasi. Apalagi kalau sudah di alam kubur, entah inflasinya kayak apa sudah. Inflasinya kayak apa? Sudah nggak laku sama sekali. Waqala dawu sapa Abu Bakar ibnu Ayyasyib. Ra'aitu ningali sapa ingsun ad-dunya ing dunya finaumi ing dalam waktu turu. Ajuzat ing nenek-nenek musyawahatan kang blesak. Ya entah, kalau nenek-nenek itu kan masih meskipun kadang udah keriput, tapi guratan-guratan bekas kecantikannya mungkin masih ada, mungkin. Tapi dunia sih udah neneknya nggak ada bekas kecantikan sama sekali. Nenek negro. Taruhlah sampai waktu mudanya udah jelek. Mudanya udah jelek, sudah semakin tua, entah kayak apa jeleknya kan. Nah, orang kan ketika masa mudanya cantik, ketika tua aja itu kan udah pada keriput. Tapi ya kadang masih ada bekasnya sedikit-dikit. Tapi kalau dunia itu gadisnya aja udah jelek, apalagi udah menjadi tua renta. Jadi sudah semakin jeleknya sekali. Nenek renta yang jelek, santoa, kang ubanan, sudah putih semua rambutnya. Tusafiku, kang bertepuk tangan, wah tepuk tangan, joget-joget, kayak orang gila tuh. Tepuk tangan seperti nenek-nenek tadi, biadai hakalawan tangan lorone si nenek. Wa khalfa halan iku ing dalam burine nenek-nenek tadi, khalqun utawi wong akeh, yat bauna kang ngedag-ngedag, waduh mengejar-ngejar. Sepoi kila khalqun ha ing nenek tadi. Yusafiquna podo tepuk-tepuk tangan sepo mereka. Wayar kusuna lan joget-joget sepo mereka. Kayak suku primitif kok. Suku primitif joget-joget, tepuk tangan, joget lagi. Falamma kanat nuli ing dalam sumangsane ono apa dunya. Bihidai iku ing dalam pinggire ingsun. Akbalat ya. Akbalat maka madhep apa si nenek ala ya ing atase ingsun. Faqalat nuli ngucap sapa si nenek tadi, nenek dunia itu, lau dhafartu. Lamun nangkep sapa ingsun bika ing sira, la sanatu maka yakti agawe sapa ingsun bika kelawan sira, mithlama ing sepadane pegawean, sanatu kang agawe sapa ingsun biha ulai kelawan mengkono-mengkono menungso. Seandainya kamu terjebak ikut aku, kamu nanti kayak mereka tuh, jadi suku primitif. Jadi suku primitif. Summa baka nuli menangis sapa Abu Bakrin. Wa qala lan dawu sapa Abu Bakar, raaitu ngimpi sapa ingsun hadza ing iki mimpi qabla an aktuba. Ing dalam sedurunge yen toh nekani manjing sapa ingsun ila Baghdad. Maring kota Baghdad. Before I arrive.
before arriving to Baghdad, sebelum saya tiba ke Baghdad. Wa qala al-Fudail bin Iyadin, lan tahu sapa Fudail bin Iyad, qala tahu sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yukta ditekaaken ad-dunya apa dunya, nanti dunia dihadirkan yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat, fi surati ajuzin ing dalam rupa nenek-nenek syamtoa kang wis ubanan, zarqoa kang nyurang, kayak mak lampir sudah, kayak nini pelet. Dunia ini gambarannya ya nini pelet itu sudah jelek, tua rentah, Pembunuh. matanya zarqo akan biru, maksudnya nyurang, matanya tuh nyurang, ya kayak mak lampir tuh kan, matanya sampai biru gitu kan, hitam biru, biru ke hitam-hitaman, anyabuha, nyurang, utawi piro-piro taringe si nenek tadi badiatun iku katon, waduh, ada taringe, musyawahan kang blesak, kholkuha opo rupane iki nenek, wa tusyrifu lan ngawasi sapa nenek alal khalaiqi ing atase para makhluk. Fayuqalu nuli dikatakan lahum maring khalaiq, takrifuna apakah kenal sapa sira kabeh para manusia hadhihi ing iki nenek-nenek? Fayaquluna nuli padha jawab sapa menungso, naudzubillah, aduh amit-amit, naudzubillah tu amit-amit lah, min makrifati hadhihi, saking mengenal iki nenek-nenek mak lampir. Amit-amit saya kenalan kok sama mak lampir ya. Nggak mau kami kenalan sama mak lampir, dikasih nomor HP-nya pun kaki dibuang. Cepat dibuang aja, dikasih nomor WA langsung dibuang aja, nggak mau kenal. Fayuqalu nuli dijawab, hadhihi utawi iki nenek-nenek mak lampir, ad-dunya iku adalah dunia, allati tanah hartum kang saling nyembelih sapa sira kabeh, alaiha ing atase nenek. Kalian kan sampai saling bunuh-membunuh ya demi memperebutkan ini, demi memperebutkan mak lampir. Biha kelawan mak lampir, sudah gitu aja, mak lampir itu aja. Biha kelawan mak lampir itulah takotoktum sampai rela tugel-tugelan sapa sira kabeh, tugel-tugelan al arhama ing piro-piro sedulur, merelakan habis hubungan persaudaraan. Wa biha sebab mak lampir, demi rebutan mak lampir, tahasadtum panas-panasan, hasud-hasudan sapa sira kabeh, wa tabaghadtum lan sewot-sewotan, sengit-sengitan sapa sira kabeh, wa tarartum lan ketipu sapa sira kabeh. Summa tuqdhafu nulu dilempar apa si mak lampir, si dunia dilempar fi jahannama ing dalam neraka jahanam. Fatunadi nuli jerit-jerit sapa si mak lampir ini, ay rabbi du gusti, aina iku ing dalam pundi atba'i utawi pengikut-pengikut saya, kenapa saya sendirian padahal saya ada kawan-kawannya, wa asyailan pengiring-pengiring kula. Fayaqulu nuli dawuh sapa Allah, sapa Gusti Allah azza wa jalla, ilhaqu nyusulaken sira kabeh biha kelawan iki mak lampir, dunia yang bagaikan mak lampir, kamu susulkan atba'aha ing para pengikutnya mak lampir, wa asya'ahalan para pengiringnya mak lampir. Wa qala al-Fudail, wallahu a'lam.